Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Masih tetap semangat ya? Masih. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bisa dipimpin Mas Ito? Oke. Nah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rajwa? Hadir. Rasya? Milka? Hadir. Irfan? Hadir. Aul? Hadir, Bu. Azmi? Hadir, Bu. Hafsah? Dito? Oke, hadir semua ya. Oke. Ada yang masih ingat nggak? Di pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang Bani Abbasiyah. Nah, ada yang masih ingat nggak mengapa Bani Abbasiyah itu runtuh? Saya, Bu. Ya, Milka? Runtuhan Bani Abbasiyah itu akibat gabungan kelemahan internal seperti politik, korupsi, lemahnya pimpinan, dan tekanan eksternal, yaitu Mongol dan perang salib. Kemudian puncaknya adalah serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi yang menghancurkan Baghdad. Oke, jadi itu ya, masih ingat ya? Nah, ketika Bani Abbasiyah itu runtuh akibat serangan Mongol pada tahun 1258 Masehi, dunia Islam itu kehilangan kekuasaan politik. Nah, terjadi kekosongan. Kemudian diisi oleh beberapa kerajaan Islam. Salah satunya yang akan kita bahas yaitu Daulah Utsmaniyah. Ada yang tahu siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Benar, Muhammad Al-Fatih. Oke. Di sini nanti Ibu akan menyampaikan tentang Daulah Utsmani. Jadi kita akan belajar tentang Daulah Utsmani, tentang sejarah Daulah Utsmani. Oke, Ibu akan memperlihatkan video sekilas tentang sejarah berdirinya Daulah Utsmaniyah. Menyangka sebuah suku kecil pengembara bisa menjadi kerajaan Islam yang berkuasa lebih dari 600 tahun. Inilah kisah berdirinya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani lahir dari suku Kayu, salah satu suku tertinggi di Asia Tenggara. Mereka terkenal pemberani dan tangguh. Ketika Genghis Khan menyerang Turkistan, suku Kayu terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka karena mereka habis diserbu. Pemimpin mereka saat itu bernama Sulaiman Shah. Ia membawa rombongan besar mencari wilayah aman. Saat menyeberangi Sungai Eufrat, Sulaiman Shah tenggelam dan wafat. Ia meninggalkan 4 putra, Sultan Takim, Togay, Ertugrul, dan Duda. Setelah wafatnya Sulaiman Shah, sebagian pengikut memilih kembali ke Turkistan. Sebagian lain dipimpin Ertugrul dan Duda melanjutkan perjalanan ke Anatolia. Di Anatolia, Ertugrul bertemu dengan Sultan Alauddin I dari Seljuk Group. Saat itu Seljuk sedang berperang melawan Bizantium. Ertugrul membantu pasukan Seljuk melawan Bizantium. Berkat bantuan ini, Seljuk meraih kemenangan besar. Sebagai tanda terima kasih, Sultan Alauddin memberi Ertugrul tanah di sekitar Sogod dan Sakarya dekat perbatasan Bizantium. Ertugrul diberi tugas menjaga perbatasan dan menaklukkan wilayah sekitarnya. Ia dikenal sebagai Mugadama Sultan atau tentara pelopor Sultan. Karena keberaniannya, Ertugrul dijuluki Sultan Oki, artinya pemimpin kecil, meskipun masih di bawah Seljuk Group. Pada tahun 1288 Ertugrul wafat. Kepemimpinan suku dilanjutkan oleh putranya, Osman. Sultan Alauddin I mengakui Osman sebagai pemimpin dan memberinya gelar Bey. Dari sinilah nama Utsmaniyah atau Ottoman berasal. Osman memperluas wilayah tanpa menyerang
Islam lain. Fokusnya hanya melawan Bizantium yang lemah. Nama Utsman bahkan disebut dalam khutbah Jumat, tanda bahwa kekuasaannya diakui secara resmi. Pada 1759 Mongol menyerang Seljuk Rum. Utsman berhasil menghalau mereka menunjukkan kekuatan barunya. Tak lama kemudian Sultan Alauddin I wafat tanpa pewaris kuat. Seljuk Rum runtuh dan Utsman menjadi pemimpin mandiri. Tahun berbelasan yang dianggap sebagai berdirinya resmi Daulah Utsmani dengan Utsman sebagai pendiri pertama. Utsman berhasil menaklukkan benteng-benteng Bizantium di sekitar Anatolia Barat. Inilah awal ekspansi Utsmani. Putra Utsman Orhan kemudian merebut kota Bursa pada 1326. Bursa menjadi ibu kota pertama Daulah Utsmani. Utsman dan keturunannya menjadikan ulama sebagai penasehat utama. Semua hukum berdasarkan syariat Islam. Al-Ghazi bergabung dengan Utsman karena semangat jihadnya melawan Bizantium. Utsmani membentuk sistem militer tetap, pajak teratur, dan perlindungan bagi Muslim maupun non-Muslim. Bendera Utsmani bergambar bulan sabit, lambang cahaya Islam yang menyinari dunia. Meski hanya memulai dari wilayah kecil, Utsman mewariskan kerajaan yang kelak akan menaklukkan Konstantinopel dan memimpin dunia Islam. Dari perjalanan panjang suku Kayu hingga lahirnya Daulah Utsmani, kita belajar kesabaran, keberanian, dan iman bisa melahirkan kejayaan umat Islam. Itu tadi sekilas tentang sejarah Daulah Utsmani. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Daulah Utsmani. Tadi yang dari kalian tonton dari video itu, apa yang kalian ketahui tentang Daulah Utsmani? Pemerintahan, lalu apa lagi? Kerajaan Islam. Nah, kita akan membahas tentang Daulah Utsmani, tentang sejarahnya. Nah, Daulah Utsmaniyah tadi disebutkan berkuasa hampir selama 6 abad lamanya. Nah, wilayah kekuasaannya itu hampir 3 benua, meliputi benua Eropa, kemudian Asia, dan Afrika. Nah, Kerajaan Utsmani atau Daulah Utsmaniyah itu pada tanggal 27 Juli 1299 berdiri dengan Qura Hisroh atau Iskishiyar sebagai ibu kotanya. Nah, sejarahnya yaitu Daulah Utsmani itu dari suku Kai, salah satu suku Turki di Asia yang merupakan nenek moyang dari Daulah Utsmaniyah. Nah, kekaisaran ini berdiri pada akhir abad ke-13 dan bertahan lebih dari 6 abad yang tadi di video sudah diterangkan ya. Nah, pada masa itu kondisi wilayah Anatolia sedang mengalami kekacauan. Nah, kerajaan Seljuk Rum yang sebelumnya berkuasa mulai melemah akibat tekanan tekanan internal dan serangan dari luar, termasuk invasi bangsa Mongol. Nah, salah satu pemimpin dari suku Kai ini tadi siapa yang ada di video? Ertugrul. Nah, yang berhasil mendapatkan kepercayaan dari Seljuk Rum setelah membantu mereka melawan musuh di perbatasan Bizantium. Nah, sebagai balasannya, ia diberi sebidang wilayah, yaitu di daerah Sogod. Nah, kemudian tadi Ertugrul, ya kan, sebagai pemimpin suku Kai. Nah, beliau itu wafat, kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Utsman bin Ertugrul. Nah, dia menggantikan sebagai pemimpin suku Kai. Nah, dia mendirikan kekuasaan kecil di Sogod, kemudian menyatukan suku-suku Turki dan di Anatolia. Nah, kemudian pada tahun 1299 dia mendeklarasikan berdirinya Daulah Utsmani. Nah, kemudian pada perkembangan awal ini pada era Orhan Gazi pada tahun 1326 sampai 1362. Nah, beliau ini menaklukkan kota Bursa atau ibu kota pertama dan memperkuat sistem militer dan administrasi. Kemudian ada Murad I pada tahun 1362 sampai 1389, yaitu
dia membentuk pasukan yang namanya Janisari. Apa itu Janisari? Pasukan khusus. Nah, juga ada perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Daulah Utsmani, yaitu penaklukan dilakukan bertahap dan strategis, meluas ke Asia Kecil, Balkan, terus Eropa Tengah, kemudian Timur Tengah, kemudian Afrika Utara, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya sultan-sultan yang ada pada era Daulah Utsmani itu banyak. Nah, tapi masa kejayaannya terdapat pada Sultan Mehmed II, yaitu Al-Fatih. Tadi yang disebutkan beliau itu yang menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, kemudian beliau juga menjadikan Istanbul sebagai ibu kota pada saat itu. Nah, dan mengubah Hagia Sophia sebagai menjadi masjid. Yang dulunya Hagia Sophia itu menjadi gereja dan diubah menjadi masjid. Dan membangun pusat peradaban baru. Nah, lalu ada puncak kejayaan di masa Sulaiman Al-Qanuni. Nah, ini puncak kejayaannya. Disebut juga Sulaiman the Magnificent. Nah, Sulaiman itu disebut dengan Sulaiman the Magnificent. Nah, wilayah Utsmani mencapai titik terluas. Kemudian kemajuan ekonomi itu sangat pesat dari ekonomi, seni, dan militer. Dan pada saat Sulaiman Al-Qanuni ini Daulah Utsmani itu disegani oleh dunia internasional. Nah, sistem pemerintahan dan militernya. Nah, Sultan itu sebagai pemimpin tertinggi pada saat Daulah Utsmani, Sultan itu sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian sistem hukumnya ada syariat dan qanun atau aturan negara. Nah, administrasi modern dan terstruktur. Jadi mereka sudah mempunyai administrasi yang baik, sudah terstruktur. Kemudian tadi yang disebutkan di awal ada Janisari, yaitu pasukan khusus yang dibentuk. Terus ada angkatan laut yang kuat. Nah, kemudian ada peninggalan peradaban Utsmani. Nah, tadi salah satunya apa tadi? Hagia Sophia, terus kemudian ada Masjid Biru, terus kemudian ada Topkapi dan Galata Kulesi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengapresiasi Daulah Utsmani. Nah, dari kita tadi mempelajari tentang sejarah Daulah Utsmani. Nah, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang bisa ditetapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yaitu antara lain yang pertama, coba Milka dibacakan poin pertama. Dari perjalanan sejarah Yang ini, ke atas. bekerja keras dalam menetapkan sistem hukum pemerintahan. Ya, betul. Terus kemudian Bekerja keras dalam memperkuat negara melalui militer. Bekerja keras dalam membangun ekonomi negara. Bekerja keras dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama. Bekerja keras dalam meningkatkan sains teknologi, membangun dan menghargai bahasa dan budaya, membangun dan menghargai arsitektur. nah, itu adalah beberapa poin yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Udah. Nah, lalu Ibu akan membagi kelompok untuk kita berdiskusi. Nah, nanti yang akan Ibu bagi 2 kelompok.
Yang sebelah sini nanti kelompok A, yang sebelah sini kelompok B. Nah, nanti kalian akan berdiskusi tentang latar belakang Daulah Utsmani dan faktor apa saja, faktor kemajuan pada Daulah Utsmani. Oke, ini nanti berkumpul dengan kelompok masing-masing membuat lingkaran ya. Silakan. Ya, Bu. Ibu kasih waktu selama 5 menit cukup? Oke, cukup ya. Yang ini dapat faktor kemajuan. Yang ini dapat latar belakang. Itu ya. Poin-poinnya aja. Yuk, apa faktor yang pertama teman-teman? Tadi Habis, Bu. habis. Oke, anak-anak, jadi kalian boleh mencari di sumber-sumber, boleh menggunakan HP-nya untuk mencari materinya ya. Tiga. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Ngapain ini sudah selesai? Belum, Bu. Oh, belum. Oke. Nanti yang
maju perwakilan aja ya. Nanti 2 orang aja nggak apa-apa. Sudah? Oke, bisa kembali ke posisi masing-masing. Oke. Siapa yang mau maju duluan? Mau ditunjuk apa mau maju sendiri? Oh, oke. Silakan maju dulu. Di situ. Ya. Yang lain perhatikan dulu ya kelompok lain untuk presentasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok B ingin mempresentasikan sedikit isu-isu kami, yakni terkait latar belakang berdirinya Usmani yang akan dijelaskan oleh Bapak saya. Yang pertama, Al-Qaeda tadi berdirinya pada akhir abad ke-13. Nahdlatul Daulah Utsmani itu berdiri pada akhir abad ke-13. Dikarenakan ini ada kemunduran dari kekuasaan Seljuk. Awalnya itu kan di Sukanya itu dipimpin oleh Ertugrul. Nah itu kemudian Ertugrul meninggal dan digantikan oleh Utsmani, anaknya Ertugrul itu. Nah karena kemunduran Seljuk ini karena faktor internal dan juga penyerangan dari bangsa Mongol. Iya. Ya, benar. Itu kemudian runtuhlah Seljuk dan digantikan oleh anaknya Ertugrul Utsmani bin Ertugrul. Ini munculnya Utsmani tadi, terus kemudian tetap geografis dan geografis dari kekuasaan Utsmani itu yang sekarang yang dulu namanya Anatolia yang sekarang kita sebut sebagai Turki. Kurang lebih seperti itu yang kita lihat. Ada yang ingin ditanyakan? Bertanya. Siapa pemimpin dari Sukanya? Apa tadi? Lalu dulu kemudian digantikan sama Utsmani. Oke. Ya? Dari yang disampaikan oleh kelompok B bisa dimengerti? Bisa. Jadi tadi siapa yang memimpin suku Kayi? Ertugrul. Kemudian setelah Ertugrul wafat, kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Osman. Nah, sudah boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan. Oke, kemudian kelompok A. Ayo, siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perwakilan dari kelompok A akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai fakta pengajuan Daulah Utsmaniyah yang akan disampaikan oleh saya. Jadi faktor kemajuan Daulah Utsmaniyah itu sebenarnya ada banyak, cuman kami kan sebutkan cuma 4. Yang pertama, kepemimpinan sultan yang visioner. Kemudian yang kedua, kekuatan militer yang profesional. Yang ketiga, administrasi dan birokrasi yang teratur. Yang terakhir, yang keempat, lokasi wilayah yang strategis. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya Oke. Tadi yang disampaikan ada
dari kelompok B yaitu faktor kemajuan. Nah, apa yang bisa kita pahami dari faktor kemajuan ini? Yaitu tentang yang pertama tadi kepemimpinan sultan yang visioner. Ini Bu Guru hanya menambah sedikit ya. Tadi pada faktor kemajuan Daulah Utsmaniyah ada yang poin 1 yaitu kepemimpinan sultan yang visioner. Tadi sultan-sultan yang kan banyak tuh yang pada masa kejayaan, ada Sultan Mehmed II atau Al-Fatih, kemudian ada pendiri Daulah Utsmani yang pertama yaitu Osman, kemudian ada Murad I, terus kemudian tadi yang di PPT ada yang namanya Sulaiman Al-Qanuni, seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa sultan-sultan yang membawa Daulah Utsmaniyah itu menjadi maju seperti itu. Gitu. Sudah? Silakan boleh ditutup terlebih dahulu. Makasih atas perhatiannya teman-teman. Dari kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya presentasi dari kedua kelompok. Dari pembahasan yang tadi kita bahas, nah kita bisa menarik kesimpulan nih, nilai-nilai apa aja yang kita dapatkan dari sejarah Daulah Utsmani tersebut. Harus visioner. Harus visioner, kemudian apa? Sabar, bekerja keras, tekun, santun. Nah itu ya, jadi nilai-nilai yang terdapat pada Daulah Utsmani dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Daulah Utsmani berdiri dari kondisi kekacauan politik di Anatolia, dipimpin oleh tokoh yang cerdas seperti tadi ada Osman, kemudian ada Mehmed II atau Al-Fatih. Nah, kemudian ini juga didorong tadi dari segi militer, terus jadi dari administrasi juga dan lain sebagainya. Nah, dari sini sudah mulai paham ya tentang sejarah Daulah Utsmani? Paham ya? Oke, selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, Ibu akan memberikan tugas. Nanti pada pertemuan yang akan datang akan dikumpulkan. Nah, tugasnya bisa dicatat, yaitu membuat timeline yang berisi urutan peristiwa penting dan tokoh-tokoh yang ada pada masa Daulah Utsmani. Untuk besok minggu depan bisa dikumpulkan. Oke, paham ya? Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi Ibu sampaikan. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.